Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, di Siddhartha. Hari ini saya pengen sharing tentang apakah membeli jam tangan luxury yang tepat itu betul-betul merupakan keputusan investasi yang bagus. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah lama ya mengikuti perkembangan di bidang perjam tanganan ini, saya rasa teman-teman pasti udah merasakan keuntungan atau profit. Ada yang udah dijual mungkin, ada yang masih disimpan sampai merasakan bahwa value yang teman-teman simpan itu naik ya. Di sini saya akan bahas secara lengkap ya. Kalau yang mau memulai sekarang dalam menginvestasi di dunia horologi ini, apakah waktu yang tepat atau tidak? Oke, kita mulai. Sebelum kita membahas tentang perjam tanganan, teman-teman mungkin kalau misalnya teman-teman tahu, setahun yang lalu ketika saya bukan memulai ya, tapi lebih ke udah lama bikin video lagi karena pandemi. Di awal-awal tahun lalu pandemi, saya bilang bahwa waduh nih, kita lagi kondisi pandemi, dan sampai sekarang sudah 1 tahun lebih, sejak Maret ya 2020 masih terjadi yang namanya pandemi. Nah, sebenarnya kalau teman-teman tahu bahwa pandemi ini negara itu cetak uang udah kayak brosur ya, rupiah, US dollar. Saya rasa negara-negara kayak Euro di Eropa pun terus cetak mata uangnya dengan jumlah yang sangat-sangat banyak, teman-teman. Nah, setiap uang yang dicetak itu yang terjadi dengan mata uang yang ada itu terjadi yang namanya inflasi ya. Jadi harga barang terus naik, jumlah uang beredar terus makin bertambah, sehingga kalau misalnya uang beredar bertambah, bisa dibilang kalau barang itu seperti barang common ya. Kalau barang common harganya naik atau turun? Jelas turun. Sebelum saya bahas lebih jauh lagi, saya akan cerita tentang sejarah uang. Tapi tolong ralat saya kalau salah ya. Jadi ini cerita-ceritaan secara lucu-lucuan di mana semua ini berdampak dan terjadi karena sejarah uang di masa lalu ya. Tunggu, ini videonya kayaknya agak miring guys, sebentar. Nah, jadi teman-teman, dari sejarah uang masa lalu ini saya mau bahas yang pertama itu kan ketika belum ada uang sama sekali, kita melalui barter ya. Jadi kalau tuker-tukeran barang itu melalui barter, ternyata dirasa nggak efektif. Saya nggak tahu mana yang duluan lah. Katanya sempat ada memakai batu-batuan, terus udah gitu masuk ke hasil bumi kayak logam bisa sampai emas dan silver atau perak ya. Jadi mata uang itu akhirnya dari logam mulia dan perak. Nah, karena kita tahu bahwa logam mulia itu berat. Oke, tadi miring guys. Saya lanjut lagi. Jadi saya tahu karena logam mulia itu berat, dan setiap orang yang sedang berjalan atau dimanapun ada orang, pasti dia membawa uang, yaitu logam mulia ataupun perak. Jadi berbahaya ya. Bisa dilakukan tindakan kejahatan kapanpun. Jadi setiap orang yang dimanapun kita ketemu orang, pasti ada logam mulia gitu ataupun perak. Dan kalau kita mau transaksi yang cukup besar, pasti harus bawa-bawa dan sangat berat, yang akhirnya dirasa tidak efektif. Akhirnya yang terjadi adalah sejarah dimulai awal mulanya bank ya, dimana logam mulia itu dititipkan ke sebuah seperti bank lah, anggap tempat penitipan. Akhirnya misalnya contoh 1 kilogram logam mulia dititipkan, dibuatlah surat berharga senilai 1 kilogram emas misalnya. Dan yang ditransaksikan itu bukan logam mulianya, tetapi surat berharganya itu yang mempunyai catatan bahwa saya mempunyai emas di tempat ini, silakan aja ambil dengan surat berharga ini. Jadi kalau saya transaksi itu udah bukan pakai logam mulia, tapi memakai surat berharga yang menyatakan kepemilikan emas
di tempat itu ya. Akhirnya yang beredar itu surat berharga, bukan logam mulianya, bukan peraknya. Dan lama-kelamaan semua ikut, dan akhirnya mungkin 90% yang beredar malah sekarang kertas, which is surat berharga itu bukan logam mulianya. Nah, disinilah pemikiran manusia awal mula terjadinya namanya inflasi atau hyperinflasi ya. Tapi kalau teman-teman tahu lebih detail, lebih dalam, tolong ralat saya kalau salah ya. Ini benar-benar cerita lucu-lucuan, kurang lebih cerita intinya mirip seperti ini. Tapi mungkin cerita detail belum tentu sama. Nah, singkat cerita, anggaplah si tempat penitipan ini kita sebut bank. Si bank ini lama-lama tahu yang beredar itu adalah kertas, sedangkan logam mulia yang beredar cuma 10%. Dia berpikir bahwa kenapa nggak saya cetak suratnya duplikat di double aja. Toh yang beredar surat, emasnya mah di situ-situ aja gitu kan. Nah, inilah awal sejarah yang namanya cetak uang yang menjadi hutang atau hutang negara. Sekali lagi, kalau pakar ekonomi tolong ralat saya kalau saya ya, kalau salah ya. Nah, akhirnya mulailah, anggaplah ini Bank Dunia ke apa ke, dia mulai mencetak lebih dari standar emas yang ada di simpanannya. Mulai cetak double, triple, 4 kali mungkin. Nah, teman-teman, anggaplah sampai suatu saat ya, negara menciptakan uang fiat money atau kertas. Apalagi setahu saya sejarahnya, saya lupa tahun 69 atau 71 ketika Presiden Nixon melepas standar emas dari pencetakan uang atau hutang negara lah, kurang lebih begitulah teman-teman. Teman-teman yang ngerti ekonomi pasti lebih tahu lah. Penjelasan saya bising takut salah ya. Akhirnya bablas lah, terutama Bank Dunia lah, mencetak US dollar, bablas teman-teman. Yang akhirnya mau hutang pun nggak apa-apa, yang penting dicatat. Tapi dia nggak tahu apakah bisa membayarkan hutang itu atau nggak, yang penting dicatat aja terus dengan bunga. Sampai akhirnya uang terus tercetak, namanya manusia belum tentu mau ngembaliin lagi si hutang negara itu, apalagi dengan presiden yang terus rolling berganti ya. Presiden yang baru mana mau ngurusin presiden sebelumnya yang punya hutang atau kebijakan yang dibuat dia gitu. Akhirnya sampai sekarang lah terjadi yang namanya hyperinflasi, di mana uang beredar sangat banyak, apalagi buat stimulus-stimulus untuk menolong yang COVID ya. Ini dari jam sampai ke sini ya, tapi ini memang nyambung teman-teman. Nah, akhirnya teman-teman, ketika standar uang kertas pun sudah mulai hilang, menjadi hanya sebuah angka digital. Menurut teman-teman gimana? Apakah sebuah negara makin bebas dengan mencetak uang digital itu? Akhirnya ya, uang hanyalah sekedar angka teman-teman, bukan uang kertas lagi, bukan logam mulia lagi yang beredar. Di sini terjadi yang namanya dimana barang-barang yang bukan terbuat dari uang kertas atau bukan terbuat dari angka digital, dasarnya fiat money atau seperti dolar, euro gitu ya, mulai kehilangan daya belinya karena saking banyaknya diduplikat teman-teman, atau diperbanyak terus. Nah, balik lagi ke jam. Saya ada satu berita teman-teman sebelum masuk ke jam. Nanti di sini saya cantumin ya si headline beritanya. Siapa dari teman-teman yang pernah ngecek beberapa hari ke belakang harga kayu gelondongan? Harga kayu dunia ya, komoditi. Nah, teman-teman, chartnya kayak begini. Teman-teman silakan googling aja lumber price ya. Itu menukik sekali ke atas teman-teman. Bahkan ada beritanya di mana beritanya ini teman-teman, di Amerika katanya sebuah kurang lebih rumah standar ya, kalau orang mau memiliki rumah yang standar itu harganya sudah minimal harus ditambah 36.000 US dollar, mungkin setara dengan sekitar 500 jutaan teman-teman dengan kurs dolar sekarang 500 sampai 550 juta. Nah teman-teman, bayangin ini kenapa terjadi seperti ini, karena permintaan kayu makin banyak, akan tetapi permintaan kayu makin banyak, akan tetapi supply kayunya itu sangat-sangat terbatas.
Teman-teman bayangin aja untuk menghasilkan pohon yang sangat besar itu membutuhkan waktu berapa tahun gitu kan. Sedangkan kalau uang digital tinggal dicetak langsung begitu saja dicetak teman-teman. Karena beberapa manusia yang dalam tanda kutip mungkin greedy dalam bisnis gitu ya. Ya inilah yang terjadi dengan dunia kita ini teman-teman. Juga kalau saya baca lagi di berita-berita bahwa aluminium, besi, stainless steel gitu ya, itu sudah terus makin terbatas supply-nya, di mana permintaan terus melonjak teman-teman. Nah makanya bagi para milenial yang mungkin belum punya rumah ya, atau mungkin akan memiliki rumah, Anda nabung, bukan cuma sekedar nabung, tapi investasilah dari sekarang, nabunglah dari sekarang, bekerjalah dengan yang giat gitu. Minimal Anda punya rumah untuk Anda sendiri yang cukup layak gitu. Jangan dihambur-hamburkan untuk kepentingan-kepentingan yang mungkin nggak terlalu penting. Nah, balik lagi ke jam deh teman-teman. Jam tangan, kenapa kalau teman-teman makin hari makin kesini kalau kita lihat di toko Rolex atau mungkin beberapa merek lain ya seperti AP dan Patek Philippe gitu ya. Nggak usah jauh-jauh Rolex deh, kenapa makin susah sih dapat jam tangan stainless steel gitu. Saya cukup yakin bahwa mereka pun tahu tentang ini gitu ya. Dimana mereka pun dalam membuat jam kualitas sangat bagus, atau bagus lah disebutnya, kualitas yang bagus, dan dimana demand-nya banyak gitu, tapi supply-nya terbatas teman-teman. Otomatis jam, kalau teman-teman perhatiin dari tahun ke tahun harganya cenderung naik ya. Pandemi sempat turun tapi naik lagi di akhir tahun. Jadi kalau teman-teman misalnya anak-anak muda yang mungkin ya udah cukup terpenuhi lah kebutuhan dasar ya, sandang, pangan, papan, dan investasi misalnya, teman-teman mau investasi ke jam tangan, boleh juga sih teman-teman, asal balik lagi teman-teman investasinya untuk jangka panjang atau untuk jangka pendek. Kalau untuk jangka pendek kayaknya nggak terlalu disaranin. Kalau untuk jangka panjang, model-model tertentu, which is yang general ya teman-teman, sport Rolex stainless steel, bukan two tone ya, rata-rata bukan two tone kecuali root beer ya. Atau yang all gold sekarang udah mulai banyak peminat sih. Ada yang white gold, ada yang yellow gold, ada yang rose gold ya. All gold watch udah mulai banyak peminat. Jadi harganya pun udah mulai bagus. Cuman kalau yang stainless steel sport itu memang udah lebih apa ya, bisa dibilang lebih standar lah, lebih standar, di mana harga rata-rata jangka panjangnya cenderung bagus gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau mulai investasi di situ boleh, tapi tetap perhatikan naik turun harganya itu. Anda entah itu bisa dari nanya penjual gitu ya. Tapi kalau selama Anda ada uangnya, memang ini uang lebihnya Anda mau mulai langsung beli, itu bisa. Nah, dan jangan lupa ada perbedaan ketika jam tangan itu dipakai dan Anda beli baru itu unworn ya, unworn atau mungkin masih ada seal ya, apalagi yang full seal. Ya memang full seal itu lebih mahal biasanya, unworn itu lebih mahal. Jadi mungkin nanti di video berikutnya saya akan bahas tentang enjoyment versus investasi gitu. Memang sudah pernah dibahas sih dulu, cuman sekarang akan dibahas lebih dalam lagi karena rata-rata jam tangan yang dibeli dalam keadaan fresh, apalagi masih seal gitu, apalagi unworn, Anda rawat dan simpan, mungkin berkala, sekali-sekali Anda cuman jalankan si power reserve-nya biar jalan gitu. Mungkin setahun 3 kali, mungkin 4 kali mungkin ya. Jadi biar dia nggak terlalu diem terus si mesinnya. Dibandingkan dengan jam tangan yang Anda pakai setiap hari atau sering Anda pakai, secara nilai investasi udah pastilah yang unworn ini lebih bagus teman-teman. Cuman nanti ini saya akan bahas lebih banyak di video berikutnya di unworn untuk dipakai ini enjoyment atau investasi gitu. Nah jadi bisa dibilang kalau memang Anda betul-betul suka dengan dunia perjam tanganan, horologi, dan Anda memang mau mulai investasi di jam tangan, saya boleh bilang boleh teman-teman. Di tipe-tipe yang tertentu ya. Jelas tipe-tipe tertentu, bukan semua jam tangan berarti bagus, bukan. Dan merek-merek tertentu. Terutama Rolex, AP,
Patek Philippe. Kalau Richard Mille mungkin ada kelasnya tersendiri ya, karena memang mahal sekali gitu. Saya nggak terlalu menguasai tentang Richard Mille. Tapi yang saya tahu Richard Mille pun sangat sulit untuk mendapatkan model-model tertentu. Bahkan ke tokonya pun belum tentu ada yang dia belum tentu jual sesuatu sama teman-teman gitu di Richard Mille. Nah, untuk Rolex AP dan Patek Philippe, terutama yang full stainless steel, rata-rata di diameter 40, 41, kisaran diameter situlah teman-teman. Itu cukup safe lah teman-teman simpan itu yang, atau full gold ya, atau full gold, terutama sport watch. Teman-teman cukup safe nyimpan di situ, jangka panjang oke. Nah, jadi alasan kenapa sih nyimpen jam tangan tadi udah dijelasin ya teman-teman, karena sekarang negara, Bank Dunia terus cetak duit kayak cetak brosur teman-teman. Terus apalagi makin panjang pandemi ya makin aja terus ini harga jam tangan itu yang tertentu itu memang terus naik. Oke, video ini dibuat untuk Anda yang memang mau mulai investasi jam tangan. Sampai jumpa di video berikutnya, kita akan bahas enjoyment, jam untuk dipakai, sama investment. Memang Anda beli untuk diinvest, Anda belinya unworn atau full seal. See you guys, thank you. Sampai jumpa di video berikutnya.